Inspiration. Film akan berfokus kepada seorang pria bernama Craven, di mana ia dijuluki sebagai seorang pemburu, bukan pemburu kijang, rusa, dan lain sebagainya. Craven merupakan seorang pemburu manusia-manusia kriminal yang juga melakukan perburuan liar dan merusak hutan tempat ia tinggal. Di mana Craven yang saat ini sedang sengaja menjadi tahanan di sebuah penjara untuk menghabisi seorang bos mafia kriminal sekaligus pengedar obat terlarang yang saat ini berada di penjara tersebut. Dimulai dengan dirinya membuat kekacauan dengan para ketua geng di penjara tersebut dengan tujuan agar Craven dapat lebih mudah menemukan bos mafia yang sedang ia buru. Dan inilah bos mafia yang dimaksud, bernama Simon Corney. Pada awalnya, si bos mafia tidak mempercayai bahwa yang ada di depannya adalah Craven, seorang legenda pemburu manusia-manusia seperti dirinya, dan menganggapnya hanyalah sebuah mitos. Layaknya seekor singa yang sedang mengintai dan siap untuk memangsa, Craven menatap si bos mafia dengan tatapan tajam, dan inilah yang terjadi. Lalu scene berganti ke 16 tahun yang lalu, di mana Craven yang masih remaja yang mempunyai nama asli Sergei. Ia mempunyai seorang adik bernama Dima dan seorang ayah bernama Kravinov. Satu hal yang tidak ia sukai dalam kehidupannya yaitu mempunyai seorang ayah yang merupakan seorang bos mafia kriminal dan juga merupakan seorang pemburu hewan yang terkenal sangat kejam dan buas. Setiap hari ayah Sergei mendidik kedua anaknya dengan sangat keras dan diajarkan untuk tidak memiliki rasa takut sedikit pun di dalam dirinya. Sementara itu di lain sisi, di hamparan dataran luas, seorang gadis bernama Calypso ditemani sang nenek yang merupakan seorang pawang sekaligus penjaga satwa liar yang berada di daerah tersebut, memberikan sebuah ramuan yang dapat mengobati luka dan mengeluarkan bisa yang diakibatkan oleh gigitan hewan buas. Bukan hanya merupakan seorang pawang hewan-hewan buas, diketahui sang nenek juga merupakan guru spiritual yang ada di daerah tersebut. Di keesokan harinya, Sergei beserta adiknya diajak sang ayah untuk melakukan perburuan hewan sekaligus mengajarkan mereka cara menjadi laki-laki yang pemberani dan tak kenal rasa takut. Dmitri. Di saat itulah muncul seorang tamu yang juga merupakan seorang bos mafia, namanya adalah Rino, namun tidak terlalu terkenal dan masih amatir. Ia dengan polosnya mengajak Kravinov untuk bekerja sama dan menjadi sebuah partner, namun karena tidak mempunyai nama dan tergolong masih pemula di dalam dunia kriminal, jelas membuat Kravinov yang sombong dan arogan itu menolaknya mentah-mentah dan mengatakan hanya akan mencemarkan namanya apabila ia bersedia bekerja sama dengannya. Hal itu membuat Rino sangat merasa sakit hati dan terlihat jelas di dalam raut wajahnya ia menyimpan dendam yang teramat mendalam kepada Kravinov. Di saat yang bersamaan, Sergei dan adiknya yang sedang melakukan perburuan tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seekor singa yang sangat besar. Awalnya Sergei tidak menembak dan menyerang singa tersebut karena merasa tidak berbahaya dan seakan sedang melakukan komunikasi dengannya. Namun tiba-tiba ayahnya malah menembaki singa tersebut sehingga membuat sang singa marah hingga menyerang Sergei dan menggigitnya, lalu membawanya pergi ke suatu tempat.
Di saat yang bersamaan, Calypso yang sedang pergi jalan-jalan bersama kedua orang tuanya tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak beres yang membuatnya masuk ke dalam semak-semak. Dan benar saja, di dalam semak-semak itu ia bertemu dengan singa yang sedang membawa Sergei lalu meletakkannya seakan menyuruh Calypso untuk segera menolongnya. Dan dengan segera Calypso pun meminumkan ramuan yang diberikan oleh neneknya dan ramuan tersebut langsung bereaksi. Ajaibnya, ramuan tersebut berhasil menyelamatkan nyawa Sergei dan juga membuat DNA-nya menyatu dengan DNA singa. Dan tanpa Sergei sadari, saat ini ia sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa akibat DNA-nya yang sudah menyatu dengan sang singa. Setelah keluar dari rumah sakit, Sergei dipanggil oleh ayahnya untuk membahas bisnis ilegal yang akan diwariskan kepadanya. Namun, betapa terkejutnya Sergei saat ayahnya menunjukkan kepala singa yang menyerangnya tempo hari, ternyata sudah berhasil ayahnya taklukkan. You never have to be afraid. Namun, Sergei marah besar kepada ayahnya dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya karena ia sudah merasa sangat muak dan benci kepada ayahnya. Should have killed you! Get back here! Di saat kepergiannya itu, Sergei dicegat oleh adiknya untuk tidak meninggalkan dirinya sendiri tinggal bersama ayahnya. Namun, Sergei yang sudah kepalang emosi tetap pergi dan memutuskan tinggal di dalam hutan. Di tengah perjalanannya menuju ke hutan, Sergei dikagetkan dengan kemunculan ribuan banteng yang tengah menuju ke arahnya. Namun karena dirasa telat dan percuma meskipun ia berlari, Sergei memilih pasrah. Namun tak disangka seekor banteng berdiri tepat di hadapannya sehingga mencegah rombongan banteng itu menabrak dirinya. Dan disinilah Sergei sekarang tinggal, yaitu tepat berada di tengah hutan tempat mendiang ibunya tinggal dulu. Diketahui bahwa dulu ibu Sergei diusir oleh ayahnya dan memutuskan tinggal di hutan tersebut karena dianggap sakit jiwa dan dianggap terlalu lemah oleh ayahnya. Dan di tempat itu pula, Sergei baru menyadari bahwa ramuan yang Calypso minumkan pada dirinya telah menyatukan DNA singa yang menggigitnya dengan DNA yang ada di dalam tubuhnya. Sehingga membuat Sergei memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, bagaikan seekor singa yang sangat kuat. Tepat di momen itu pula, Sergei secara tidak sengaja melihat beberapa pemburu liar yang sedang berburu tanduk banteng yang saat itu memiliki nilai jual yang tinggi. Tanpa membuang waktu, Sergei lalu menghampiri para pemburu tersebut dan betapa marahnya dirinya saat menyaksikan para banteng-banteng tergeletak dengan tanduk yang sudah dipotong. Lalu tiba-tiba para pemburu ilegal itu muncul dari arah belakang dengan menodongkan pistol ke arahnya. Namun dengan kekuatan luar biasa yang Sergei miliki, ia dapat dengan mudah menghabisi para pemburu ilegal tersebut. Di saat itu pula, Sergei berjanji kepada dirinya untuk menghabisi siapa saja yang berani berburu di hutan tersebut dan mengubah namanya menjadi Kraven, sang pemburu. Scene lalu berganti pada masa sekarang, di mana Sergei yang saat ini menjadi Kraven, sang pemburu. Ia saat ini menjadi sosok yang sangat menakutkan di kalangan para mafia karena sudah berhasil membasmi para mafia besar yang juga merupakan pengedar obat-obat terlarang yang sudah membuat kekacauan dan merugikan banyak orang. Meskipun Sergei tumbuh menjadi orang yang sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan, ia tidak pernah lupa dengan adiknya yang merupakan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Hal itu terbukti dengan dirinya masih sering menelpon adiknya dan selalu menanyakan kabar tentang dirinya.
Di saat itu, adiknya meminta Sergei untuk pulang meskipun hanya sebentar demi menghadiri ulang tahunnya yang akan dirayakan beberapa hari lagi. Pada keesokan harinya, Sergei terlihat memantau sebuah acara pemakaman dari kejauhan yang dimana orang yang meninggal adalah seorang mentor Inggris yang selalu membela kebenaran yang kematiannya disebabkan karena dibunuh oleh salah satu mafia besar yaitu Simon Corleone yang sudah berhasil Sergei habisi pada saat di penjara. Namun tujuannya ke acara pemakaman tersebut bukanlah untuk belasungkawa, melainkan untuk menemui seorang gadis yang menolongnya 16 tahun yang lalu yang tidak lain dan tidak bukan adalah Calypso. You're the boy. Maksud Sergei menemuinya adalah mengajak Calypso untuk bekerja sama, di mana Sergei saat ini membutuhkan bantuan Calypso yang saat ini berprofesi sebagai seorang pengacara investigasi yang membuatnya akan lebih mudah menemukan daftar nama-nama para mafia yang saat ini sedang bebas berkeliaran. Sementara di suatu sisi, masih ingatkah kalian dengan Rino, seorang bos mafia kriminal yang dulu sempat mengajak bekerja sama dengan Kravinov, namun ditolak mentah-mentah dan diinjak harga dirinya. Don't you want to know? Semenjak kejadian itulah, Rino menyimpan dendam yang teramat mendalam terhadap Kravinov yang membuatnya melakukan segala cara agar dirinya lebih kuat. Dan agar lebih mudah mengalahkan Kravinov beserta bisnis haramnya tersebut, entah alat seperti apakah yang sedang digunakan oleh Rino, ia menggunakan sebuah alat yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi, dibungkus dengan sebuah tas ransel. Alat tersebut dapat mengubah kulit tubuhnya menjadi seperti kulit badak yang sangat tebal, yang meskipun ditembak dengan senjata api sekalipun, peluru tidak akan mampu menembus kulitnya yang sangat kuat itu. You can. We have a winner. Di suatu malam, di sebuah bar miliknya, Kravinov terlihat sedang menikmati alunan piano yang dimainkan oleh Dima. Namun tak lama berselang, muncul beberapa orang yang langsung menyerangnya, yang dimana itu merupakan orang-orang suruhan Rino yang ditugaskan untuk menghabisi Kravinov. Get up. Beruntungnya, Kravinov berhasil mengatasi itu semua dan membuatnya berhasil selamat. Namun nampaknya Kravinov tidak terlalu senang dengan hal itu karena Dima tidak bisa melawan dan menjaga dirinya dan hanya bisa bersembunyi di bawah piano, karena sejatinya sosok anak yang diinginkan Kravinov adalah seorang anak yang pemberani yang tidak kenal rasa takut. Not coward. Karena gagal menghabisi Kravinov, Rino merasa sangat kecewa. Ditambah lagi, ia baru menyadari bahwa sebenarnya sosok Kraven, sang pemburu yang merupakan musuh terkuatnya, merupakan anak Kravinov, yaitu Sergei. This is kind of real. Sadar bahwa ini bukanlah hal yang mudah, Rino menyuruh ajudannya untuk mengutus seorang ahli hipnotis dan mampu memanipulasi pikiran seseorang dengan hanya menatapnya saja. Orang itu bernama The Foreign. Aduh, biar gampang saya menyebutnya Yanto aja lah ya. 1, 3. Tiba di hari ulang tahun adiknya, Kraven menepati janjinya untuk mendatangi acara ulang tahun yang dirayakan di suatu bar milik ayahnya. Di situ, Kravinov terlihat sangat bangga dan senang atas kehadiran Kraven yang sudah lama tidak berkumpul bersama. Namun sayangnya, Kraven nampaknya tidak terlalu senang dengan kehadiran ayahnya, di mana orang seperti ayahnya lah yang menjadi musuh Kraven, seorang mafia kriminal yang mempunyai watak yang sangat arogan, kejam, dan hanya mementingkan bisnis ilegalnya saja. Ditambah lagi, Kraven belum bisa melupakan kejadian masa lalu yang membuatnya enggan meskipun hanya sekedar bersulang dengan ayahnya. Di keesokan harinya, Kraven harus dibuat panik saat menemukan bercak darah di kamar adiknya, yang ternyata Rino telah menyuruh anak buahnya untuk menculik Dima, di mana Dima akan dijadikan tawanan untuk memancing Kraven, sekaligus meminta uang tebusan sebanyak $20 juta kepada Kravinov.
Craven pun segera mengejar para penculik tersebut untuk menyelamatkan adiknya. Bagaikan seekor singa, Craven mampu mengejar mobil para penculik dengan hanya berlari saja. Craven sempat berhasil menaiki mobil tersebut, namun sayangnya ia harus terpental. Namun, ia tidak mudah menyerah. Craven terus mengejar para penculik yang sudah masuk ke dalam helikopter dengan melemparkan sebuah tali kontainer. Craven dapat terus mengejar para penculik dengan terus bergelantungan. Namun sayangnya, lagi-lagi usahanya kembali gagal akibat terbentur dengan besi apung di tengah laut. Craven lalu meminta bantuan kepada Calypso yang memintanya untuk segera menemukan data-data para penculik dan akan mengirim tentara bayaran untuk segera menyelamatkan adiknya. I'm looking for a mercenary, just ran a kidnapping op in London. Demi menyelamatkan adik tercintanya, Craven dengan berat hati mendatangi ayahnya, Kravinov, dan memintanya untuk memberikan saja uang tebusan yang diminta. Namun sayangnya, sang ayah menolak untuk memberikan uang tebusan. Bukannya tidak mampu atau tidak punya uang, Kravinov menganggap dengan memberikan uang tebusan kepada si penculik, yaitu Rino, sama saja dengan menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang mafia. Some legend you've become. Jelas hal itu membuat Craven semakin marah dan muak atas sifat ayahnya yang bukannya harus segera menyelamatkan anaknya, Kravinov malah mengedepankan ego dan sifat arogannya. You're a drug dealer. Tak perlu waktu lama, Calypso berhasil mendapatkan informasi tempat keberadaan Dima disekap, yang lokasinya di suatu tempat di negara Turki. Ia langsung memberitahukan Craven dan segera menuju ke lokasi yang dimaksud. Thank you for this. Setibanya di lokasi, Craven langsung memanjat sebuah gedung yang tepat berada di pinggir tebing dan mulai melumpuhkan penjaga satu persatu. Hingga akhirnya ia berhasil menemukan si penculik yang merupakan orang suruhan Rino dan mendorongnya ke jendela. Dari kejauhan, tim Basoka siap meluncurkan pelurunya dan inilah yang terjadi. Dikira sudah berhasil menghabisi Craven, salah satu anak buah mereka saat mencari jasadnya, namun seperti yang sudah bisa kalian tebak, meskipun terjatuh dan tertimpa reruntuhan gedung sekalipun, tidak cukup untuk membunuh seorang Craven. Ternyata tempat itu hanyalah sebuah jebakan yang memang direncanakan oleh Rino untuk menghabisi Craven. Karena sebenarnya Dima berada di markas Rino yang saat ini sedang dirayu untuk bergabung dengannya. Namun, Dima tidak menyetujui tawaran tersebut yang meskipun dirinya selalu diremehkan dan dianggap lemah oleh ayahnya, Dima tetap menyayangi dan menghormati ayahnya. Yanto pun datang dengan menunjukkan tumbuhan bunga rosemary yang hanya bisa tumbuh di salah satu hutan di mana ia dapat mengetahui bahwa di dalam hutan tersebut hanya ada satu orang yang dapat tinggal di hutan yang dipenuhi oleh hewan-hewan buas. Siapa lagi kalau bukan Craven? Usut punya usut, ternyata Yanto memiliki dendam terselubung terhadap Craven yang dimana ia memiliki saudara yang mempunyai keahlian khusus persis seperti dirinya, namun dapat dengan mudah dikalahkan oleh Craven dengan cara yang sangat sadis. Oleh karena itulah, Yanto sangat berambisi untuk segera menghabisi Craven sebagai wujud balas dendamnya. Tepat di saat itu pula, Yanto menyuruh Rino untuk mengerahkan semua anak buahnya dan mendatangi hutan tempat Craven tinggal. That's where we'll find him. Di keesokan harinya, Craven mengajak Calypso ke tempat tinggalnya yang berada tepat di tengah hutan. Di situ ia menunjukkan kepada Calypso bahwa kekuatan luar biasa yang ia miliki disebabkan oleh sebuah ramuan yang dulu ia minumkan kepadanya, di mana ramuan tersebut telah menyelamatkan nyawanya
dan juga telah menyatukan DNA-nya dengan DNA singa. Figure out. Oleh karena itu, Kraven meminta Calypso untuk memberikannya lagi ramuan tersebut. Namun sayangnya, ramuan tersebut unlimited alias terbatas yang hanya bisa dibuat oleh mendiang neneknya yang karena neneknya sudah meninggal dunia. Itu artinya ramuan tersebut sudah tidak bisa lagi ia dapatkan. Calypso, I was made to do this. Singkat cerita, Rhino dan pasukannya pun tiba. Ia langsung menyuruh Dima menelpon Kraven untuk memancingnya keluar. Di situ, Reno sempat menawarkan dua pilihan, yaitu bergabung dengannya untuk menghancurkan Kravinov ayahnya dan menjadi penguasa terkuat, atau ia tidak akan pernah bisa bertemu dengan adiknya lagi. You could be my partners. Namun, Kraven tidak menjawab satu patah kata pun, yang itu artinya perburuan akan segera dimulai. Rhino pun menyuruh anak buahnya untuk segera berpencar, namun baru saja dimulai, mereka langsung diserang oleh seekor harimau putih yang merupakan hewan peliharaan Kraven. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Dima untuk segera kabur. Melakukan perburuan terhadap sang pemburu legenda di tengah hutan merupakan kesalahan besar, di mana Kraven yang sejatinya memang tinggal selama bertahun-tahun di dalam hutan, ia dapat menghabisi anak buah Rhino satu persatu dengan sangat mudah. Hingga akhirnya sang pemburu harus tumbang di tangan si Yanto. Yanto menggunakan obat bius dan segera menggunakan kemampuan telekinesisnya untuk memanipulasi Kraven seakan-akan ia sedang diserang oleh ribuan laba-laba. Hal itu langsung dimanfaatkan Yanto untuk melumpuhkan Kraven yang karena ia mempunyai dendam terhadapnya dan sangat berambisi untuk menghabisinya, Yanto pun segera mengambil pistol, namun tiba-tiba 1, 2. beruntungnya Calypso datang tepat waktu dan segera meminumkan ramuan ajaibnya. Dikira sudah mati, Rhino diberitahukan oleh salah satu anak buahnya bahwa Yanto sudah berhasil menghabisi Kraven. Ia pun tersenyum bahagia mendengarnya, lalu segera pergi dari hutan tersebut. Nikolai will pay. Di tengah perjalanan, Rhino dan pasukannya dikagetkan oleh ribuan banteng yang berlari menuju ke arahnya, di mana ia menyadari bahwa sebenarnya Kraven masih hidup dan bersiap untuk memburu mereka semua. Sadar bahwa ini tidak akan mudah, Rhino mengeluarkan jurusnya dengan memasukkan cairan yang dapat mengubahnya menjadi manusia badak yang sangat kuat. Dan benar saja, Kraven muncul dari arah belakang dan duel sengit di antara mereka berdua pun dimulai. Layaknya Thanos di film The Avenger, Rhino nampaknya sangat begitu kuat yang membuat Kraven hampir kalah dengannya. Hingga akhirnya Kraven berhasil mengalahkan Rhino si manusia badak dengan menggunakan tali, lalu memanfaatkan banteng untuk mengikatnya hingga membuatnya terpental, terinjak-injak, dan terseret gerombolan banteng. I wish I never met. Setelah berhasil menghabisi Rhino, di suatu malam Kraven menemui ayahnya yang awalnya dikira adalah seseorang yang pemberani, ternyata malah bersembunyi di tengah hutan layaknya seorang pengecut. Di sini terungkap fakta bahwa sebenarnya ia sengaja mengirimkan video Kraven kepada Rhino agar Rhino terpancing untuk menghabisinya, dan juga sengaja membiarkan Dima diculik karena ia sadar tidak akan mampu mengalahkan Rhino dan hanya ada satu orang yang bisa mengalahkannya, yaitu Kraven. No one is stronger. Muak, marah,
Kecewa dan memang selayaknya untuk dimusnahkan, Craven dengan perlahan meninggalkan ayahnya yang karena masih menghormatinya sebagai seorang ayah, Craven membiarkan seekor beruang kelaparan untuk mengeksekusinya. Never fear death. Selesai dengan ayahnya, Craven menemui Dima adiknya yang membuatnya harus kecewa karena sang adik malah memutuskan untuk mengambil alih bisnis ayahnya yang merupakan seorang mafia pengedar obat terlarang. Di situ si adik juga menaruh kecewa terhadap Craven karena tidak seharusnya ia membunuh ayahnya sendiri, yang meskipun ayahnya merupakan seseorang yang jahat, ia tetaplah seorang ayah yang harus dihormati dan disayangi. Tidak cukup di situ saja, karena sering dianggap lemah, si adik memutuskan bekerja sama dengan dokter ahli biologis yang pernah menciptakan sebuah alat yang bisa mengubah Rino menjadi manusia badak, di mana si adik juga berhasil mempunyai kemampuan khusus, yaitu bisa mengubah bentuk dirinya atau wajahnya menjadi siapa saja yang ia mau. What did he... I can be whoever I want to be. I'm gonna take it. You know I can't let you do that. So then you can be strong. But I'm strong. Go home, Craven. Di akhir film, Craven memasuki ruangan pribadi ayahnya. Di situ ia menemukan surat yang ditulis oleh ayahnya yang belum sempat ia baca. Di situ tertulis bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Seorang anak laki-laki yang pemberani yang akan menjadi kebanggaan sang ayah, karena bagi ayahnya, Craven atau Sergei adalah dirinya seorang pemburu tanpa rasa takut. You are me, and I am you. Craven pun tersadar bahwa menjadi pemburu kejahatan adalah takdirnya dan memutuskan untuk menjadi seperti ayahnya, yaitu sang legenda pemburu. Dan film pun tamat.